mengontrol lampu menggunakan dua cara, yaitu manual dan otomatis. Selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar instalasi listrik dasar tahap selanjutnya. Rangkaian ini tuh masih sering digunakan. Di video sebelumnya, part 5, cara membuat rangkaian otomatis untuk penerangan jalan, teras ataupun taman. Di kesempatan kali ini kita akan belajar membuat rangkaian instalasi listrik bisa kita kendalikan dengan dua cara, yaitu secara manual menggunakan saklar dan secara otomatis menggunakan photocell. Untuk kalian lebih mengetahui ya hal-hal penting sebelum kalian membuat rangkaian ini, harus simak video ini hingga selesai. Bahan yang kita butuhkan kali ini itu satu buah piting lampu, kemudian kita membutuhkan satu buah lampu saklar. Di sini saya menggunakan saklar tunggal. Terus selanjutnya kita membutuhkan photocell. Kemudian kita akan membutuhkan dua buah kabel terminal. Terminal di sini akan kita gunakan sebagai konektor ya, atau penyambungan antara kabel. Ini lebih praktis ketika kalian ingin membuat sebuah rangkaian. Nah, di sini kita akan mulai pasang. Pertama kita letakkan, misalnya kalian pemasangan di taman ataupun teras rumah, kalian tentukan posisi lampu yang kalian ingin pasang. Jika saklar ini dipasang di dalam rumah, nah kalau photocell ini dipasang di luar ruangan. Langkah selanjutnya kita akan membuat rangkaiannya ya. Jalur outputnya terlebih dahulu. Ketika semua jalur output sudah selesai, baru kemudian kita pasang jalur input sumber tegangan. Kita memasang netral dari photocell, pasang menuju piting lampu ya, seperti ini. Output kabel warna merah ini kita sambungkan menggunakan kabel warna hitam menuju ke piting lampu. Output dari saklar ya. Jadi hal ini kalian harus perhatikan, karena kesalahan dalam penyambungan di bagian ini, output positif ini, itu akan terjadi konsleting ya. Misalnya kalian pasang output dari saklar ini, kalian pasang di warna biru, akibatkan konsleting. Jadi hal ini tuh harus benar-benar kalian perhatikan. Setelah udah seperti ini, langkah selanjutnya kita membutuhkan positif untuk mengaktifkan photocell. Kemudian kita membutuhkan positif atau pasa masuk ke bagian saklar. Jadi kita akan tambahkan sumber netral ini yang masuk ke piting lampu, kemudian nanti ke photocell. Saya menggunakan terminal di bagian penyambungan. Jadi ini bertujuan untuk ketika kalian menambah lampu atau penerangan, lebih dari satu penerangan, itu lebih mudah. Jika kalian sudah membuat rangkaiannya seperti ini, kalian tinggal jumper positif output baik dari photocell itu menuju ke setiap lampu, dan itu lebih efektif ya, dibandingkan ketika kita menyambung langsung tanpa ada jalur penyambungan yang mungkin kita bisa estimasikan penambahan penerangan di kemudian hari. Ini adalah input yang kita akan masukkan di bagian saklar, kemudian outputnya ini hitam ini kita akan masuk di bagian output dari saklar yang kita akan gunakan. Kabel hitam ini kita gunakan sebagai sumber tegangan yang menuju ke photocell. Kemudian di terminal ini kita akan tambahkan juga sebagai sumber tegangan yang menuju ke saklar tunggal. Setelah kita udah yakin rangkaian ini udah benar ya, baik jalur input dan outputnya, dari saklar menuju piting lampu, dari photocell menuju ke piting lampu, langkah terakhir menghubungkan sumber tegangan. Apakah rangkaian yang kita udah buat ini bekerja sesuai dengan harapan? Yang pertama, mengaktifkan lampu menggunakan saklar, kemudian mengaktifkan lampu itu secara otomatis menggunakan photocell. Setelah rangkaian ini sudah selesai, kita aktifkan MCB. Kita akan coba secara manual, yaitu menggunakan saklar tunggal. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba apakah lampu ini bekerja secara otomatis menggunakan photocell. Jadi kita akan menggunakan cup ini sebagai situasi pada malam hari. Kita letakkan seperti ini.
Dia akan mendeteksi kurang lebih 1 atau 2 detik ya untuk mengaktifkan photocell, mengaliri tegangan yang menuju ke lampu. Kemudian kita akan coba angkat. Jadi untuk rangkaian yang kita udah buat kali ini berhasil ya mengontrol lampu menggunakan 2 cara, yaitu manual dan otomatis. Dan semoga ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini mampu berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.